Tapi kok langsung dulu. Ya kan ini masih boleh kapan nih? Iya. Wika kini wika pikirku. Iya, Bu. Tadi lu kasih laptop dia. Laptop ya enggak apa-apa. Tapi buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan staf UPT SDN 8 Gresik, hari ini Sabtu 25 Mei 2024 kita akan melaksanakan observasi praktik kinerja dari kinerja kita dari PMM setelah kita pertama menyetujui kegiatan observasi yang akan dilaksanakan, kemudian kita sudah melaksanakan observasi kelas, kemudian setelah observasi kelas kita melaksanakan tindak lanjut dari observasi kelas. Sekarang adalah observasi praktik kinerja yang dilakukan oleh kepala sekolah di hadapan Bapak Pengawas. Pengawas kita pada kali ini adalah Bapak Nanang Sedeyo Suwito yang mensupervisi praktik kinerja dari observasi kinerja dari kepala sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan kita hari ini adalah mendiskusikan ini personil kita, personil UPT SDN 8 Gresik. Ada yang kurang? Ada yang kurang? Ada. Oke. Nah, yang dipilih dalam observasi kinerja kali ini adalah siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, di mana yaitu melakukan persiapan, melaksanakan pelaksanaan dan tindak lanjut observasi kinerja guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Untuk yang pertama, persiapan kita sudah dilaksanakan sekitar bulan Februari. Kita melakukan pemilihan jadwal dan juga pemilihan pelajaran materi yang akan diobservasi. Terus untuk pelaksanaan sudah dilaksanakan pada sekitar bulan Maret. Kemudian hari ini adalah tindak lanjut observasi kinerja guru. Tindak lanjut observasi kinerja guru, di mana tindak lanjut ini berisi diskusi apa saja yang perlu dilakukan, tindak lanjut apa yang akan kita lakukan setelah kita melaksanakan observasi.
setelah kita melaksanakan observasi dan refleksi dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi praktiknya nanti dari kegiatan ini adalah tingkat upaya mengkomunikasikan arahan untuk memotivasi guru aktif terlibat dalam kegiatan komunitas belajar yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi refleksi atau umpan balik yang paling banyak saya berikan di PMM di kinerja adalah panjenengan aktif di webinar-webinar, pelatihan-pelatihan, baik pelatihan yang di PMM maupun di luar PMM. Ini gunanya untuk peningkatan kualitas pembelajaran dalam praktek pembelajaran. Nantinya dari refleksi hari ini, refleksi yang akan kita lakukan hari ini nantinya akan didapat apa saja bentuk-bentuk peningkatan yang akan dilakukan dengan memperhatikan apa yang sudah dilakukan pada saat pembelajaran yang telah diobservasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kenapa harus ada diskusi secara terbuka pada kegiatan kali ini? Ini tujuannya adalah untuk melaksanakan program pengembangan kompetensi guru yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan kita merefleksikan diri kita, apa yang sudah kita kerjakan, lakukan terhadap anak murid kita, itu nantinya akan diperoleh, baik itu tantangan, baik itu kekurangan maupun kelebihan dalam diri kita, sehingga setelah adanya refleksi, setelah adanya umpan balik, panjenengan semuanya dalam PBM, KBM, kegiatan belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar itu ada peningkatan, baik dalam metode yang digunakan, baik dalam media ajar yang dipakai, maupun nantinya akhir, yaitu penilaian terhadap siswa, terhadap murid kita itu ada peningkatan. Nah, di sini saya sudah ada dokumennya, dokumen terkait dengan pelaksanaan observasi kemarin, terkait dengan yang sudah diisi panjenengan. Ternyata itu ada cuma yang halaman pertama yang dipakai. Berapa lembar kemarin Bu Novi yang di print itu ya, yang diisi ya? Itu ternyata itu kan sesuai dengan pilihan di awal. Kita ternyata rata-rata di sini itu adalah pada saat pembelajaran ketika anak berdiskusi. Nah, itu yang diobservasi. Ini halaman pertama ternyata yang dipakai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di sini ini gak jelas ya tulisannya? Jelas. Ya, ini hanya sekedar pertanyaan pemantik saja. Pertanyaan pemantik saja. Silahkan mic-nya itu, mikrofonnya nanti diberikan ya. Ini yang pertama, ini di data saya itu Bu Ana. Yang kedua nanti yang menjawab Bu Ika.
Bu Anis dan Bu Irul. Bu Ana. Silakan kasihkan ke Bu Ana. Nah, di sini kita tidak sedang mencari kambing hitam. Apa kambing hitam? Tidak menyalahkan. Tidak ada refleksi itu adalah bukan mencari kesalahan, tapi dari apa yang kita alami nantinya itu bisa berubah, memecahkan masalah dipecahkan, mendapatkan pencerahan maupun nanti hal-hal yang akan dilaksanakan ke depannya. Seperti itu. Jadi ini ada 3 poin sebenarnya. Ini adalah terkait dengan metodenya, dan ini adalah terkait. Bentar. Mana ini? Ini ya. Ini terkait materinya, dan ini adalah berubah enggak? Ini materi. Kalau ini metode, ya. Terus kalau ini adalah kegiatan selama pembelajaran. Kenapa Wika? Oke, silakan nanti apa yang pertanyaan ini silakan dijawab. Ini adalah bentuk refleksi dari tindak lanjut yang secara terbuka ini. Ya, secara terbuka. Monggo, yang pertama, silakan Bu Ana. Oke, yang pertama, apa yang menarik yang saya temukan selama pelaksanaan pembelajaran? Ini yang sesuai observasi kemarin ya Pak? Oke, pada saat observasi kemarin. Yang menarik yang saya temukan selama pelaksanaan pembelajaran, di situ anak-anak suka dengan apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan anak-anak itu bisa kami penuhi sehingga anak-anak senang. Saya merasa senang, bangga sama anak-anak karena pembelajaran itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya berikan tercapai. Oke, kalau boleh tahu anak-anak sukanya apa waktu itu? Ketika berdiskusi, memang saya kasih arahan perkelompokan itu, saya menentukan kelompok-kelompoknya, dan memang kalau kelas besar itu agak sulitnya ditaruh di bagian kelompoknya Pak. Saya enggak mau Bu, saya pengen kelompok ini. Nah, dengan berarti Bu Ana punya cara tersendiri untuk menentukan kelompok. Iya. Bukan dari anak sendiri, bukan dari sebenarnya punya cara sendiri. Cuman saya kan namanya pendidik, apalagi kurikulum merdeka, saya mengikuti apa yang mereka inginkan. Memberikan kebebasan kepada mereka, yang penting mereka nyaman belajarnya. Jadi mengikuti mereka kepingin kelompok sama siapa saja, yang penting semuanya senang gitu. Ya. Yang kedua Bu Ana, ya. Apa yang Bu Ana sukai dan yang tidak sukai dari pelaksanaan pembelajaran pada saat observasi kemarin? Ada yang disukai sama yang tidak disukai? Kalau yang tidak disukai yaitu Pak, terkadang mendiamkan anak itu tidak sekali 2 kali, tapi perlu ekstra yang ngotot keras, suara juga suara juga harus lebih ekstra lah kepada mereka supaya anak-anak bisa anteng, tenang, dan bisa fokus sama pelajarannya. Yang saya sukai kalau mereka sudah fokus sama pelajarannya, mereka benar-benar serius dan bisa melaksanakannya. Oke, seperti itu. Jadi dari yang tidak disukai itu apa yang Bu Ana sudah lakukan? Dari yang tidak disukai tadi itu? Yang tidak disukai, akhirnya saya akan membuat
mengeluarkan media pembelajaran, Mhm. sehingga anak-anak ketika melihat media pembelajaran mulai fokus dan tertarik, sehingga sesuai dengan apa yang saya inginkan, materi juga bisa tercapai. Oke. Selanjutnya pada saat siswa menghadapi kesulitan, apa ini di sini? Pada saat apa siswa menghadapi kesulitan saat mengerjakan tugas akhir mereka? Yang nomor 6, Bu Ana. Apa itu, Pak? Pada saat apa siswa menghadapi kesulitan saat mengerjakan tugas akhir mereka? Pada saat biasanya kesulitannya kalau waktunya habis. Waktunya habis. Kalau waktunya sudah mulai mepet dengan jam istirahat, itu mereka sudah gelisah. Saya juga merasa kesulitan, gimana mau diajak berlari cepat sesuai dengan target jam, ternyata ada beberapa anak, tidak semuanya, hanya ada beberapa anak yang memang tidak bisa tuntas waktunya. Tidak bisa tuntas waktunya. Kalau itu menurut Bu Ana itu faktor eksternal apa internal itu? Itu di luar materi pembelajaran, istilahnya sudah akhir-akhir. Iya, enggak. Itu faktor itu kan katanya waktu yang tidak mencukupi. Iya. Itu apakah termasuk faktor internal apa faktor eksternal? Dari Bu Ana apa dari luar Bu Ana itu maksudnya? Dari anak. Dari Itu anak berarti eksternal, eksternal ya. Iya, Eksternal. Oke. Terus kapan di bagian mana Bu Ana merasa paling efektif ketika mengajar? Di bagian ketika anak-anak sudah mulai fokus dan bisa praktek dengan media pembelajarannya. Praktek dengan media pembelajarannya. Iya. Berarti pada saat itu, prosesnya ya, Ya, proses. bukan akhirnya. Maksudnya anak-anak mendapat nilai 100 itu bukan seperti itu. Ya. Oke. Oke, selanjutnya Bu Ana, apakah tujuan pembelajaran berhasil dicapai pada waktu itu? Insya Allah sudah berhasil tercapai. Kalau boleh tahu apa tujuan pembelajarannya? Sebentar, Pak. Saya tak buka dulu, Pak. Mana ya? Tujuan pembelajaran pada saat observasi pembelajaran tanggal berapa itu Bu Ana? Tanggal 6. 6 ya, 6 Maret 2024. Sebentar, Pak. Tujuan pembelajarannya sudah anak-anak siswa dapat Sebentar, Pak, sebentar. Iya, saya mau buka RPP soalnya agak. Iya. Nggih. Sudah diketemukan? Sudah didapat? Belum? Sekarang metode Bu Ana, apakah metode pembelajaran yang kemarin Bu Ana bawakan itu mendorong partisipasi aktif dari siswa? Iya, Pak. Metodenya apa kemarin? Kemarin itu Metode yang dibawakan ya diskusi, Diskusi. terus ya diskusi, ceramah, tanya jawab itu sudah biasa. Tapi kemarin saya pakai ya ada istilah permainannya. Kalau permainan, salah, ada permainannya. ya. Kalau bisa itu materinya apa kemarin? Pelajaran apa? Sebentar, Pak, sebentar. Jadi metode yang di rata-rata kemarin ya, rata-rata kemarin itu adalah diskusi kelompok, rata-rata, tapi tidak semuanya diskusi kelompok. Jadi
dalam diskusi kelompok itu kan yang paling penting adalah partisipasi dari siswa, dari murid. Apabila murid itu melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya, itu akan berjalan dengan sukses dan lancar. Sudah ditemukan Bu Ana? Sudah, Oke. alhamdulillah. Materinya apa itu? tadi kemarin? Materinya itu tentang Kok nggak jelas ya tulisannya? aktivitas ekonomi, menelaah kondisi aktivitas ekonomi yang terjadi di sekitar tempat tinggal. Berarti tujuan pembelajarannya? Oh, mohon maaf, kebalik. Kalau yang tujuan pembelajarannya itu anak-anak bisa menelaah kondisi dan aktivitas ekonomi yang terjadi di sekitar tempat tinggal. Kemudian materinya ini saya ambil pada bab 7, daerah kebanggaanku, pada poin topik B, yaitu kondisi perekonomian di daerahku. Kondisi perekonomian di daerahku. Berarti dengan materi, dengan metode yang dipilih itu kira-kira sudah sesuai nggak Bu Ana? Sesuai Pak. Jadi tambahan metodenya? Metodenya saya pakai cooperative learning, diskusi dan presentasi. Setiap anak maju. Berarti anak-anak melaksanakan presentasi. Apa yang dipresentasikan itu hasilnya anak-anak? Yang dipresentasikan itu kemarin anak-anak maju dengan istilahnya, ada fotonya kayaknya. Dengan? Maju dengan, kan kemarin itu saya pakai, saya nyerempet sedikit ke pembelajaran diferensiasi. Jadi anak-anak itu diferensiasi apa? Kemarin saya pakai ada yang mengerjakan tugas kelompok, kan saya bagi berkelompok. Tapi sebelumnya saya mengajak peserta didik itu keluar kelas. Setelah saya ngasih pemberian materi, kemudian saya ajak keluar di sana di lapangan, kemudian saya kasih kerja kelompok, diskusi, kemudian sesuai dengan kelompoknya mereka mengerjakan tugasnya masing-masing. Kemudian peserta didik itu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, Pak. Nah, kemudian yang dokumen yang saya ambil dari kerja kelompok itu, ada yang bisa membuat puisi, ada yang bisa membuat gambaran, ada yang bisa membuat pantun, berarti bahkan itu bisa bercerita. Berarti itu diferensiasi? Diferensiasi tentang perekonomian yang ada di daerah sekitar mereka. Bahkan mereka ada yang membuat pop up-nya juga, Pak. Berarti itu artinya diferensiasi produk. Produknya, hasilnya itu yang berbeda-beda. Kalau cara penyampaiannya, kalau cara mengajarnya itu diferensiasi isi, kan gitu kan. Diferensiasi proses. Kalau materinya yang disampaikan berbeda-beda itu namanya diferensiasi isi. Ada 3 kan, proses, isi, sama produk. Oke. Ini kenapa begini? Apakah media pembelajaran yang digunakan sudah sesuai atau ada yang perlu diperbaiki? Waktu kemarin kemarin menggunakan media pembelajaran kan? Saya pakai LCD. Nah, itu saya kembangkan medianya karena enggak terlalu banyak, karena kita mencari beberapa tempat atau istilahnya gambar-gambar perekonomian ekonomi di sekitar itu kan banyak, dan anak-anak diajak. Berarti ditampilkan gambar. Itu berarti medianya gambar. Gambar. Pakai itu LCD. apa? Sama video juga, Pak. Berarti audio visual. Berarti itu cocok nggak atau itu perlu diperbaiki kira-kira menurut Bu Ana? Dari materi yang dipilih dengan media itu apakah perlu diperbaiki?
Insya Allah sudah sesuai bagi saya. Sudah sesuai. Tapi kalau kepengen menambah lagi, karena jamnya umpama lebih banyak, saya akan nambah-nambah lagi video atau gambar-gambar lain. Oke, siap. Selanjutnya Bu Ana, dari materi tersebut, apakah siswa memperoleh pengalaman baru? Iya. Apa pengalaman baru yang didapatkan siswa? Pengalaman barunya itu mereka lebih aktif dan lebih konsentrasi dengan bakat dan minatnya anak-anak. Oke. Berarti Karena ada anak-anak yang gini, Bu saya Pak buat puisi aja. Iya. Kamu puisi tentang apa? Puisi tentang petani. Di daerah saya ada petani gini, saya bisa buat. Oke. Kamu mau cerita apa? Iya Bu, saya cerita di lingkungan saya itu seperti ini nih. Oke, siap. Terima kasih. Terus, apakah siswa dapat mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari? Barusan sudah dijawab ya. Karena bisa. Anak-anak katanya tuh banyak yang jadi dari petani, jadi ingin. Iya. Oke, siap. Yang terakhir, bagaimana cara mendorong partisipasi penuh semua siswa dalam proses pembelajaran? Menurut Bu Ana ini. Menurut Bu Ana, gimana mendorong? Mendorong partisipasi penuh semua siswa dalam proses pembelajaran. Iya Pak, saya pasti mendorong mereka. Iya, bagaimana caranya? Ya, Apa yang dilakukan? menyemangati mereka dan terus mengingatkan bahwa di lingkungan kita itu ternyata banyak keragaman tentang perekonomian yang ada di sekitar. Oke, itu terkait dengan materi itu. Kalau secara global sekarang maksudnya itu dalam posisinya Bu Ana sebagai guru kelas 5, Ya. Guru kelas 5 dengan dengan membersamai kelas 5 sampai sekarang, terus cara mendorongnya kalau anak-anak seumpamanya itu males-malesan ataupun di situ tidak fokus pada satu pelajaran, apa yang dilakukan Bu Ana? Itu bisa disampaikan ke teman-teman yang lain, mungkin teman-teman yang lain nanti bisa meng-ATM. Oh iya, kalau menurut saya tetap menyemangati mereka dan memberikan wawasan bahwa ilmu materi seperti itu bisa kita dapat dari banyak cara. Misalkan lewat tayangan televisi yang ada berita-berita di televisi itu bisa kita simak, kita bisa menambah wawasan baik yaitu lewat televisi, internet atau gawai yang mereka punya. Oke, terima kasih. Berikan ke Bu Ika. Ya. Lanjut pertanyaan ini Bu Ika. Lanjut pertanyaan menyambung pertanyaan dari Bu Ana ini. Menurut Bu Ika pemegang kelas tertinggi itu apa? Kira-kira bagaimana yang dilakukan Bu Ika cara mendorong partisipasi penuh semua siswa dalam proses pembelajaran? Kalau saya dalam kelompok itu semua anak-anak harus bekerja dengan cara membagi kerja mereka. Jadi misalkan kalau saya kemarin kebetulan kan membuat alat penjernih air ya Pak. Jadi biar mereka tidak satunya kerja, satunya duduk, enggak. Di kelas sebelum kita praktek keluar, sudah saya bagi. Misalkan dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 anak. Kamu kerjanya bagian gunting ininya, yang ini bagian mencuci pasirnya, yang ini bagian menyiapkan sabutnya gitu. Jadi mereka semua bekerja. Jadi setiap anak itu memiliki job masing-masing. Iya, kalau saya seperti itu. Oke. Ini Bu Ika, di situ yang nomor 2, apa yang Bu Ika sukai dan yang tidak sukai dari pelaksanaan pembelajaran pada saat kemarin diobservasi tanggal berapa itu? Bu Ika. Apa kira-kira yang Bu Ika sukai dan yang tidak disukai? Yang saya sukai waktu itu responnya anak-anak Pak. Mereka sangat antusias ketika saya, karena awalnya memang sebelumnya mereka melihat video dulu, setelah itu saya jelaskan bagaimana pentingnya
air jernih itu bagi kehidupan kita. Oke. Sebagian anak-anak itu merespon. Iya. Yang tidak saya suka ya memang dalam setiap pembelajaran pasti ada anak-anak yang cuek, kurang begitu responsif dalam mengikuti pembelajaran itu. Ada sih, 1-2 anak pasti ada. Materi apa kemarin Bu Ika? Membuat alat penjernih air. Alat penjernih air, PLH, berarti iya, PLH. mata pelajaran PLH. PLH. Artinya dari yang tidak disukai dan yang disukai anak itu setiap proses pembelajaran itu berbeda. Maksudnya dari setiap mata pelajaran antara IPA, matematika, kira-kira yang membedakan itu apa kalau menurut Ika? Ya, pola pikir anak juga bisa mempengaruhi. Ada anak itu yang tidak semua anak kan satu kelas suka matematika semua tidak. Oke. Jadi ketika matematika Berarti, ya ada anak yang berarti itu arah pertanyaan saya itu adalah tentang kesukaan anak terhadap Terhadap mata mata pelajaran. pelajaran. Itu juga mempengaruhi. Betul. Anak yang suka olahraga akan iya. aktif, akan antusias di olahraga daripada di matematika, seperti itu. Ya pasti di setiap kelas seperti itu keadaannya, gitu Bapak Ibu. pasti. Benar tak? Jadi Bu tidak Irul kok semua nggak nganggu Bu Irul, berarti nggak setuju Bu Irul. tidak semua matematika terus satu kelas senang matematika Oke. semua pasti ada berbeda. Pasti ada berbeda. Pasti. Oke. Pelajaran apa yang Bu Ika peroleh selama proses pembelajaran? Maksudnya pelajaran yang terkait dengan bersosialisasi dengan anak-anak, apa yang Bu Ika peroleh? Banyak sekali. Salah satunya Kemandirian anak-anak, kerjasama dengan teman itu sangat. Kok sampai kerjasama, apa yang anak-anak lakukan? Karena waktu itu kan membuat alat penjernih itu kan butuh kerjasama, ada yang mengerjakan Itu dikerjakan kelompok apa? Kelompok, Pak. Oh kelompok ya, pantas. Oke. Kelompok. Setelah selain itu, terus yaitu kemandirian mereka Kemandirian. biasanya anak-anak itu saya lihat memotong sabut kelapanya itu aja mungkin ya pertama kali itu dilakukan, mencuci pasir, mencuci arangnya. Nah itu mereka bisa melakukan sampai jernih Pak. Nah itu kan termasuk ada kemajuan menurut saya. dari yang tidak bisa, yang tidak Jadi tahu bisa. sabut bisa tahu. Tahu Oke. sabut kelapa ada yang tidak bisa. Oke. Bisa siap. tahu maaf, iya. Bagian mana dari proses pembelajaran yang paling memberikan kesan dalam pada Bu Ika? Ketika melihat hasil akhir. Hasil akhir. Ketika melihat hasil akhir. Hasil akhir itu berupa penilaian kualitatif atau kuantitatif? Lebih ke kualitatif. Kualitas. Kualitas. Maksudnya kualitas produknya ada Pak? Iya. Iya. Kalau kuantitatif itu kan berupa angka ya. Iya. Kalau kuantitatif berupa barang. Berarti nanti itu kualitatif atau kuantitatif? Yang berupa barang. Oh ya, Berupa berarti barang. kuantitatif. Betul. Oke. Yang terakhir yang pada bagian ini, kapan atau di bagian mana Bu Ika merasa paling kreatif ketika mengajar? Paling kreatif? Ketika saya memberikan contoh. Itu untuk saya kan Pak? Iya. Yang merasa paling kreatif itu kreatif saya. Iya. Iya, ketika saya memberikan contoh pertama bagaimana menjernihkan air itu. Jadi saya mempraktekkan dulu kan ke anak-anak. Iya. Itu yang menurut saya kreativitas saya begitu dituntut saya untuk kreatif supaya anak-anak nanti itu bisa mencontoh atau meniru apa yang saya sampaikan tadi itu. Oke. Minimal meskipun tidak persis tapi tidak jauh dari apa yang sudah saya berikan. Oke, siap. Tadi pembelajaran tentang PLH ya, berarti cara menjernihkan air ya Bu Ika. Apakah metode pembelajaran tersebut mendorong partisipasi aktif siswa? Sangat. Dalam segi apa kira-kira? Dalam segi mengerjakan tugasnya. Mengerjakan tugasnya. tugasnya. Tugasnya
mengerjakan tugas akhirnya apa proses pembelajaran? Prosesnya. Oke. Terus apa yang belum dicapai oleh siswa dalam proses pembelajaran itu? Apa yang belum? Apa ya? Saya lihat kemarin sudah dicapai semuanya. Sudah. Berarti tidak ada yang tidak tercapai. Tidak. Semua itu tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. pembelajaran. Oke, siap. Terus apakah media itu yang digunakan sudah sesuai? Sudah sangat sesuai. Sangat sesuai dengan materi yang dipilih. Betul. Oke, siap. Selanjutnya Bu Ika, apakah di situ materi yang diajarkan hari itu dipahami dengan baik oleh siswa? Sangat dipahami. Sangat dipahami. Sangat dipahami. Terus kira-kira apa namanya itu? Apakah di situ apakah siswa dapat mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari? Iya, sangat bisa. Karena Apa yang disampaikan siswa kok bisa sampai bisa mengaitkan? Karena waktu itu ada beberapa anak yang nyeletuk, istilahnya ngomong, loh, iki kok coba dipasang nong keran air di dalam kamar mandi rumah, gitu. Oh, gitu. Jadi saya pikir anak-anak mulai jalan pikirannya. Mas, berarti sebelumnya Bu Ika tidak menyampaikan bahwa kalau acara ini bisa untuk keran air di rumah? belum. Waktu di awal itu saya kan fokusnya ke keran kamar mandi sekolah gitu lah. Setelah jadi itu mereka nanti nyoba bikin di rumah yang lebih sederhana, nanti dipraktekkan di rumah. Dan waktu praktek itu Pak, ada beberapa pengalaman dari masing-masing kelompok yang berbeda hasilnya gitu. Jadi mereka kayak tukar pengalaman gitu. Ini loh, punya saya kok masih keruh, punya saya sudah bening. Ditambahi apa? Ternyata alat yang dipakai masing kelompok itu ada bedanya gitu loh Pak. Pak kalau nggak salah waktu itu yang jernih sekali itu karena mereka tidak menggunakan sabut kelapa, tapi menggunakan apa Pak, dakron. Apa itu? Dakron, isinya bantal itu loh Pak. Oh, itu ternyata iya, bisa iya. dimanfaatkan dan tisunya ditambahi lebih banyak. Itu hasilnya lebih. Jadi Bapak Ibu, apa yang apa yang disampaikan oleh Bu Ika tentang pembelajaran yang sudah dilakukan, sebenarnya setiap tujuan pembelajaran, setiap TP ya, benar TP ya, kalau di kurikulum Merdeka tujuan pembelajaran itu sebenarnya bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Semuanya bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau panjenengan bisa mengaitkan itu, maka bukan metode, media pembelajaran itu sangat dapat kita sangat gampang kita dapatkan, berasal dari alat dan bahan yang ada di sekitar kita. Ya, itu kalau panjenengan bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari setiap tujuan pembelajaran yang ingin dicapai siswa. Tadi Bu Ana tujuan pembelajarannya adalah terkait dengan perekonomian ya Bu Ana. Perekonomian yang pasti di sekitar siswa di sini, di sekitar kita itu adalah tidak akan lari atau tidak akan hilang atau tidak akan, pasti perekonomian akan selalu mengikuti kita ya, seperti itu. Seperti tadi juga tentang air itu ya Bu Ika, itu dikaitkan dengan RPP Adiwiyata enggak Bu Ika? Bisa. Enggak boleh PLH. Oh iya. Oke, siap. Oke, next lanjut ke Bu Irul atau Bu Anis dulu? Oke, Bu Anis. Sesuai dengan duk ya. Benar ya, sesuai dengan duk ini. Padahal enggak Bu Anis sama Bu Ika sama saja nih. Oh, karena umur. Oh, gitu. Oke. Jadi ini adalah bentuk refleksi diri. Refleksi diri itu artinya apa yang terjadi pada kita, baik itu kekeliruan
maupun yang benar atau yang keliru itu nanti bisa dipelajari kembali. Itu maksudnya refleksi. Bisa ditarik kesimpulan, kalau ini berhasil, kalau ini baik, artinya itu adalah berhasil apa yang kita lakukan. Kalau ini tidak berhasil, otomatis nanti akan berakibat ya tidak baik terhadap hasil pembelajaran, mungkin proses pembelajaran, metode yang digunakan itu gunanya ada refleksi diri. Bu Anis, yang menarik Bu, menurut Bu Anis terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah diobservasi kemarin, apa yang menarik? Selama proses pelaksanaan pembelajaran Penjaskes di lapangan, yang menarik buat saya itu yang pertama semangatnya anak, walaupun itu pelaksanaannya agak siang, itu semangatnya luar biasa, tidak pernah Bu panas Bu sudah Bu, tidak. Itu yang menarik buat saya. Berarti kalau menurut Bu Anis itu, kalau menurut Bu Anis ya, tadi meskipun agak siang anak-anak tapi tetap semangat. Berarti kalau menurut Bu Anis, kalau waktunya agak siang, artinya itu nantinya menurut Bu Anis itu berpengaruh sama anak-anak. Kalau dilaksanakan pembelajaran agak siang, kan gitu, agak siang, berpengaruh nggak sama anak-anak? Ya berpengaruh sih Pak. Apalagi buat saya kalau terlalu panas ya enggak kurang semangat kalau saya. Kalau anak-anak sih sampai panas sampai siang tetap gitu, tetap semangat. Berarti ini faktor internal atau eksternal? Eksternal. Apa eksternalnya itu? Keadaan apa namanya itu? Keadaan di sekitar kita. Oke. Aku mati. Saya juga nggak jelas kalau di sini. Oke. Bu Anis, yang disukai dan yang tidak disukai sekarang Bu. Tadi kan yang menari, belum tentu menari itu disukai, kan gitu. Disukai dan tidak disukai dari pembelajaran yang kemarin diobservasi. Terima kasih. Yang tidak saya sukai itu ketika anak-anak kalau sudah dibagi kelompok tapi tidak sesuai dengan maunya, tidak sesuai dengan temennya, itu agak gimana ya? Agak kurang greget gitu loh. Jadi kayak saya bagi sesuai dengan barisan. Kalau nggak sesuai barisannya dengan temennya, itu anaknya kurang agak sedikit lemes gitu. Oke. Tidak semangat lagi. Terus yang saya sukai ketika sudah proses pembelajaran, sudah dalam kelompok itu karena terpaksa, walaupun saya bagi kelompoknya, akhirnya bisa kerjasama. Kan saya bagi kelompok untuk kompetisi berkelompok itu kerjasama. Meskipun awalnya itu lemes saya. Oke. Berarti kalau seperti itu, yang tidak suka terhadap dengan kalau anggota kelompoknya, ada nggak kiat-kiat dari Bu Anis untuk jarno atau gimana? Ada nggak kiat-kiat? Ya memang saya sengaja seperti itu Pak. Karena nanti kalau anak minta kelompoknya itu yang bagus-bagus, yang ini lembek-lembek, nanti nggak sesuai gitu. Secara kompetisi dia sudah kalah, sudah terlihat kalah. Akhirnya saya campur gitu. Saya bagi rata. Mana ada yang penguasaan geraknya baik, mana yang kurang. Jadi saya bagi rata. Berarti itu nanti disesuaikan dengan kemampuan anak waktu memilih anggota kelompok, pembagian kelompok. Oke. Apa yang ingin Bu Anis lakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan dan hasil pembelajaran? Yang nomor 4 Bu. Jelas nih, pasti jelas. Saya yang nggak jelas, salah milih warna. Apa Bu? Yang ingin
untuk meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Dari contohnya dalam pembelajaran, dalam hasilnya itu anak-anak yang biasanya ini PCOKG, yang biasanya lompatannya itu sempurna, tiba-tiba hari itu ya biasa-biasa saja. Itu ada nggak kira-kira yang ibu ingin tingkatkan di situ? Yang pertama juga tetap memberikan motivasi Pak ya, walaupun hasil-hasil yang tercapai tadi kurang baik atau yang baik, kedua-duanya perlu saya motivasi. Yang kedua, biasanya kalau anak yang agak lemes, maksudnya ketika diberikan ini dia agak gak kuat gitu. Anak biasanya saya suruh, coba sih kamu ikut ekstra atletik di sore hari, mungkin bisa menambah itu kekuatannya gitu. Oke, siap. Artinya dalam memperbaiki pembelajaran dan memperbaiki hasil itu memberikan motivasi ke anak seperti itu. Oke. Selanjutnya Bu, di sini kemarin tujuan pembelajarannya apa gitu? Waktu observasi pembelajaran. Ya, untuk tentunya untuk meningkatkan kebugaran jasmani anak, Pak. Untuk ya. Materi yang saya ambil kemarin kan pemanfaatan gerak, tujuannya untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan, kebugaran jasmani dan meningkatkan kebugaran jasmani dan pemeliharaan kesehatan supaya tidak mudah sakit kayak gitu. Dari materi itu dengan metode yang ibu pakai, apakah itu sesuai? Mana ini? Ini ya. Insya Allah sesuai. Sesuai. Ini. Sesuai. Dari materi atau tujuan pembelajaran tadi yang disampaikan itu tentang kebugaran anak, itu apakah metodenya apa Bu waktu itu? Metodenya yang jelas ceramah seperti di awal. Yang lainnya demonstrasi dan pembagian kelompok. Berarti itu sesuai menurut itu. Terus apa yang belum dicapai oleh siswa dalam proses pembelajaran itu? Ada nggak yang belum dicapai dari tujuan pembelajaran, materi-materi yang disampaikan itu, ada nggak yang tidak dicapai, yang belum dicapai? Sebenarnya sudah tercapai. Yang belum, karena waktu itu kan hanya pembelajaran, bukan untuk pengambilan nilai. Jadi untuk pembelajaran insya Allah sudah tercapai, tapi tinggal penilaiannya aja yang belum. Penilaiannya aja belum. Berarti waktu itu tidak dilakukan penilaian. Tidak dilakukan penilaian. Oke. Terus bagaimana siswa merespon kekurangan dalam proses yang kemarin dilakukan? Anak-anak dalam merespon kekurangannya itu bagaimana? Tadi kan katanya kekurangannya tadi kan tidak ada proses penilaian. Responnya anak-anak ada enggak? Tidak ada. Saya biasanya di awal itu menjelaskan untuk hari ini adalah proses pembelajaran dulu. Mungkin kalau belum dikuasai, minggu depan masih lagi proses pembelajaran. Minggu ketiga mungkin sudah bisa dilakukan penilaian. Berarti berproses gitu. Oke, siap. Terima kasih Bu Anis. Lanjut ke Bu Irul. Jadi setiap pembelajaran yang kita lakukan, apabila ada yang belum tercapai, pada saat penutup, kan pembukaan, inti, penutup, pada saat penutup itu disampaikan ke anak-anak. Ya, disampaikan agar tidak ada istilahnya itu, tidak ada yang bolong dari setiap alur pembelajaran. Ya, umpamanya setiap hari di dalam pembelajaran itu pasti diadakan ulangan harian atau penilaian harian.
Kalau kurikulum merdeka apa namanya? Asesmen, ada asesmen harian. Asesmen formatif. Nah, supaya di hari itu nggak ada, mungkin anak-anak itu ada yang protes. Nah, nantinya untuk agar anak-anak tidak protes, ya mungkin ya ini kan tidak seluruhnya. Ada yang agar anak tidak protes, maka disampaikan di penutup. Ya seperti tadi Bu Anies, dari setiap proses itu kan tidak dilakukan penilaian setiap pertemuan kan seperti itu. Jadi disampaikan itu Bu Anies tadi disampaikan di awal, katanya di awal. Oke. Bu Irul, yang menarik Bu dari proses pembelajaran yang kemarin panjenengan dalami apa? Yang menarik ketika pembelajaran berlangsung itu, ketika saya menerangkan di awal kan, saya terangkan ada anak yang diam, tidak merespon sama sekali. Jadi karena mungkin dia tidak tahu apa yang saya bicarakan atau tidak tahu ini sekarang ini mau ngapain gitu. Jadi itu sangat menarik bagi saya. Ketika saya menerangkan dan mau belajar gitu bersama-sama, anak itu diam gitu loh Pak. Jadi itu yang membuat saya menarik, sehingga saya harus memperhatikan secara khusus. Itu apakah itu termasuk tantangan buat Bu Irul? Nggih, Bu Pak. Tantangan. Kalau itu berarti tantangan di intern apa ekstern? Apa di dalam apa di luar itu? Dari luar atau di dalam? Dari dalam. Dari dalam. Kalau dari dalam harusnya Bu Irul kan kalau di dalam itu harusnya Bu Irul paham bagaimana apa namanya itu mengatasinya kan gitu kan. Kira-kira bagaimana mengatasinya kalau berasal dari dalam? Jadi kalau mengatasinya ya anak itu saya suruh maju ke depan. Jadi selama pembelajaran biasanya anak itu mendekat ke saya. Oh, berarti seperti apa namanya itu istilahnya itu privat itu ya, privat. Oke. Jadi yang lain kadang-kadang merasa iri sih. Cuma Oke. kadang-kadang nggak apa-apa. Yang lain sudah duduk di situ. Ini khusus untuk. Siap. Berarti itu ya yang dilakukan. Terus yang disukai dengan yang tidak disukai itu apa, Bu? Disukai itu sama seperti guru-guru yang lain mungkin ya, karena ketika kita sudah mulai pembelajaran anak-anak masih ada saja yang ramai dan susah untuk didiamkan. Berarti itu tidak suka ya, Bu Irul. Oke. Kalau itu kan tidak suka. Untuk menjadi suka itu diapakan kira-kira, Ya, Bu? mungkin ada trik-trik tersendiri, misalkan di. Ya, oke, silakan dengerin. Mungkin trik dari Bu Irul itu penting. Saya buat ice breaking yang lebih banyak. Ice Jadi breaking ice yang breaking lebih itu saya tambah lagi biar anak-anak merasa bersemangat dan pembelajarannya menjadi lebih bergembira. Jadi saya nanti suka kalau anak-anak itu merasa senang sekali saat pembelajaran itu. Oke, siap. Jadi yang tidak disukai menurut Bu Irul itu adalah ketika anak-anak tidak memperhatikan ataupun di situ tidak merespon, sehingga caranya untuk menjadi anak lebih aktif lagi itu dengan ice breaking. Oke. Pelajaran yang Bu Irul peroleh selama proses pembelajaran itu berlangsung apa? Pelajaran istilahnya. Membuat anak-anak mampu mengetahui dengan benda konkret. Kan kemarin saya tujuan pembelajaran saya dengan mengenali benda konkret, anak-anak bisa menyebutkan kata-kata yang berawalan gagigu gego itu. Dengan menggunakan kata-kata yang berawalan gagigu gego, anak-anak bisa menyebutkan benda-benda yang berawalan gagigu gego. Seperti benda yang berawalan gi apa? Anak-anak menyebutkan gigi, gitar, gunting, gi. Banyak gitu. Anak-anak semangat sekali waktu itu, Pak. Kalau saya suruh menyebutkan kata yang berawalan ga apa? Gajah. Apalagi gamelan. Gantungan, apa itu? Rame. Kalau sudah seperti itu anak-anak saling berebut untuk menyebutkan. Oke. Terus tadi tujuan pembelajarannya apa, Bu? Dengan benda konkret yang berawalan suku kata gagigu gego, anak-anak bisa menyebutkan huruf-huruf yang berawalan gagigu gego. Dari tujuan pembelajaran dari materi itu, terus apakah
itu sesuai dengan metode yang di Ibu pilih? Sudah saya sesuai. Metodenya apa? Metodenya kemarin penugasan itu apa namanya? Apa Pak? Demonstrasi. Oh, demonstrasi. Dengan Demonstrasi berarti anak-anak melihat melakukan gambar, melakukan tersebut, menulis huruf yang berawalan kaki gego dengan melihat gambar. Oke. Di situ metode pembelajaran, apakah metode pembelajaran itu mendorong partisipasi aktif dari siswa? Iya Pak, partisipasi akhirnya anak-anak aktif setelah saya bagikan tugasnya dengan gambar tadi, anak-anak bersemangat. Aktivitasnya apa itu? Menulis. Aktivitasnya menulis ya. Menulis. Berarti metodenya yaitu gambar tadi. Demonstrasi dengan menulis dengan melihat gambar. Oke. Yang belum dicapai Bu sekarang dalam proses pembelajaran itu apa? Sepertinya sudah dicapai, cuma beberapa anak yang tidak paham tadi, yang belum bisa. Yang tidak paham apa itu? Yang anak-anak yang tidak bisa diajak komunikasi tadi, Pak. Yang spesial. Anak-anak yang spesial, yang spesial. Oke, terus bisa mencapainya. Tidak yang bisa. lain insya Allah sudah bisa tercapai dari pembelajaran itu. Oke, berarti ini untuk pertanyaan nomor 1 itu sudah ya diajarkan, itu mereka dipahami oleh siswa kan? Sudah dipahami ya. Terus yang kedua, dari materi tersebut apakah siswa memperoleh pengalaman baru sekarang? Iya, pengalaman baru. Apa pengalaman barunya yang diperoleh siswa? Anak-anak bisa menyebutkan tadi. Menyebutkan huruf yang berawalan gagigu gigo. Yang kemarin kan hahihu heho dari awal kan, dari babi bu bebo, cacidu cecu, sekarang sudah sampai gagigu gigo. Oke. Terus cara mendorong partisipasi penuh siswa dalam pembelajaran itu bagaimana Bu? Dengan cara kasih motivasi. Untuk selalu belajar, untuk selalu membaca, agar kalian bisa mengetahui atau bisa menyebutkan huruf-huruf yang berawal. Misalkan ada tulisan-tulisan di sepanjang jalan, harus dibaca biar tahu, biar mengetahui anak-anak. Dari situ akhirnya kan bisa menyebutkan, misalkan ada tulisan banner itu tak suruh baca, itu intinya biar tahu awalan huruf yang berawal apa dulu. Berarti tidak harus diajari membaca di dalam kelas ya? Tidak Pak, tak suruh membuat membaca tulisan-tulisan yang ada di luar. Oke. Yang terakhir tadi sudah dua guru guru mata pelajaran. Pak Rian mungkin, Pak Rian terakhir. Biar itu ya, anak tiga mata pelajaran, 3 guru kelas, 2 guru mata pelajaran. Waktunya nanti tolong dicek Bu Wahyu rekamannya, minta tolong. Apa namanya itu? Ya. Jadi 1 jam berapa Bu? Oh, berarti kurang setengah jam saja nih. Oke. Pak Aryan, di sini kita berdiskusi saja terkait dengan observasi kemarin. Saya kemarin masuk kelas sampai kelas berapa ya Pak? Kelas 2. Materinya apa Pak? Materinya itu yang diajarkan apa? Yang kelas 2 kemarin? Gaya hidup bersih. Gaya hidup bersih. Terus tujuan pembelajarannya apa Pak? Tujuan pembelajarannya agar peserta didik dapat meyakini bahwa hidup bersih, rapi dan teratur sebagai cerminan dari iman. Bahwa gaya hidup bersih, rapi dan teratur sebagai cerminan dari iman. Hidup bersih, rapi, teratur sebagai cerminan dari iman. Dari metode yang dipilih Pak Rian kemarin dengan materi
Itu apakah sesuai apa tidak, Pak? Kalau menurut Aryan? Menurut saya sesuai, karena kemarin juga mau pakai LCD itu anak-anak juga kurang antusias, jadi saya bikin dadakan kayak gitu aja. Jadi anak kemarin lebih antusias jawab ataupun lebih interaktif lah di kelas, itu lebih aktif menjawab. Oke. Kalau boleh tahu metode yang dipakai itu apa kemarin apa, Pak? Kemarin itu saya pakai Yang metode yang Pak Aryan lakukan di kelas 2 itu apa? Metodenya, cara yang dilakukan itu apa? diskusi. Diskusi. Oke. Dalam memilih anggota diskusi itu bagaimana Pak Aryan melakukannya? Saya kemarin memberikan pertanyaan kepada Cara memilih anggota. Cara memilih anggota peserta ya benar ya. Anggota diskusi itu bagaimana? Apakah langsung dipilih A, B, C, D, atau di situ sesuai dengan kehendak siswa atau bagaimana? Saya kemarin langsung saya pilih. Langsung dipilih. Apakah anak-anak waktu dipilih itu menerima apa tidak? Menerima. Ada komplain? Nggak ada. Misalkan disuruh pilih nanti malah yang lain malah komplain. Ya kalau disuruh sendiri, oke, kelas rendah, Buarda, Buahyu, apakah seperti itu? Kalau dipilih sendiri, apakah nanti Rami? Mungkin ya tidak sesuai mungkin dengan Pak Rian. Buarda. Kalau milih anggota diskusi kelompok, itu apakah sesuai tadi yang disampaikan dengan Pak Rian? Kalau dipilih sendiri, anak-anak akan Rami? Kalau anak-anak memilih sendiri itu lebih ke apa namanya, saya nanya sendiri, Kak pilih-pilih, saya sukanya sama ini ya sama ini gitu. Enggak, itu bikin Rami enggak? Oh iya, berarti yang dilakukan Pak Rian itu tepat ya, sudah ditentukan dari awal. Kriteria dalam memilih anggota kelompok itu bagaimana, Pak? Anggota kelompoknya saya golongkan yang unggulan sama yang nggak unggulan, jadi campur biar mereka ikut mengembangkan diri. Unggulan dalam arti apa itu? Misalkan pinter jawab ataupun mudah cari jawabannya gitu, Pak. Sama yang cuma diam aja. Jadi yang diam aja nanti bisa ikut terpantik, ikut jawab juga. Gitu. Oh seperti itu. Oke. Sekarang Pak, yang menarik tadi kan sudah sampean jelaskan tujuan pembelajarannya, metodenya yang dipakai. Terus yang menarik sekarang dari proses itu, dari proses selama pembelajaran itu apa menurut Pak Rian? Menurut saya jawaban dari anak-anak yang menurut saya itu benar-benar improvisasi atau tanpa membaca. Jadi mereka menjawab berdasarkan nalar yang mereka. Bentar. Tanpa membaca. Iya benar ya Pak Rian. Menerima penjelasan, untuk menyimpulkan sendiri Pak jawabannya. Oh seperti itu. Berarti itu menarik ya. Menarik. Terus yang disukai sekarang apa Pak? Yang saya sukai waktu itu keaktifan anak-anak untuk saling menjawab dan memberikan pendapat mereka di dalam diskusi tersebut. Di dalam diskusi. Terus yang tidak menariknya, yang tidak disukai apa Pak? Yang tidak menariknya kadang anak-anak ketika berpendapat itu saling berebut Pak, jadi nggak bisa satu-satu gitu. Jadi malah makin memperumit keadaan kalau kayak gitu. Bukannya seperti itu kalau berdiskusi akan menyampaikan kalau satu orang selesai dulu baru yang lain ikut. Oh bergantian seperti itu ya, berarti tidak berebut. Nah, oke. Itu yang tidak disukai sama Pak Rian. Dari yang tidak disukai itu, adakah kira-kira menurut Pak Rian kiat-kiat yang bisa dilakukan agar tidak seperti itu? Kita harus memberikan pengertian aja sama anak-anak. Kalau memang berpendapat boleh, tapi gantian satu persatu, nggak usah royoan dan mencari perhatian. Berarti hanya diberi arahan ya, hanya diberi arahan. Pada saat siswa menghadapi kesulitan, pada saat
pada saat apa siswa menghadapi kesulitan saat mengerjakan tugas akhir mereka? Paham nggak Pak pertanyaan saya Pak? Pada saat apa ya? Pada saat apa siswa menghadapi kesulitan? Nah, pada saat apa siswa menghadapi kesulitan saat mengerjakan tugas akhir? Bisa dipahami nggak? Bisa. Oke. Apa kira-kira Pak? Yang membuat kesulitan bagi mereka itu saat diberikan soal yang agak melenceng sedikit dari apa yang dibahas, tapi arahnya ke sana gitu. Jadi mereka itu bingung. Oh, berarti yang apa Pak tadi bisa diulangi? Tidak Diberikan soal yang agak sedikit berbeda. Berbeda. Nah, Berbeda dengan materi yang disampaikan, jadi agak meluas sedikit. Nah, saya maksudnya untuk mengembangkan nalar anak tersebut gitu. Ya kalau menurut saya di kelas 2 itu kalau cara seperti itu mungkin tidak pas ya, tidak sesuai. Kenapa kelas 2 ini selain anak itu butuh yang konkret, apalagi yang pernah dilakukan, itu diajak bernalar sedikit itu akan sedikit susah. Beda dengan yang kelas tinggi gitu ya Pak. Jadi mungkin yang bisa dilakukan nanti ke depannya jangan ya seperti itu, jangan memberikan soal yang belum pernah dibahas ya. Jangan memberikan soal yang belum pernah dibahas ataupun ataupun yang tidak ada di dalam di dalam buku. Ya. Itu kelas rendah itu ya gak mungkin berhasil kalau diberikan itu Pak. Pasti panjenengan nanti akan meskipun bukan hanya siswa sampean sendiri nanti akan kesulitan nanti. Ya kalau menurut saya sih nggak tahu, mungkin kalau menurut ibu-ibu yang lain di sini kalau yang kelas tinggi mungkin bisa akan diajak bernalar. Tapi kalau untuk anak-anak kelas 2 apalagi itu materinya belum pernah disampaikan, belum pernah disentuh atau bahkan tidak ada di buku ya akan mengalami kesulitan itu ya. Jadi mungkin ya nanti saran saya ke depannya ya untuk itu digunakan di kelas tinggi gitu Pak. Yang terakhir di bagian ini Pak, kapan atau di bagian mana yang Pak Rian merasa paling kreatif ketika mengajar? Di bagian apa Pak? Yang menurut Pak Rian itu kan bagian-bagian ya, ada persepsi, pembukaan, ada inti, ada saat memberikan ulangan harian, ada saat memfasilitasi diskusi ataupun nanti melaksanakan kesimpulan refleks kesimpulan dulu sih, bisa refleksi, bisa kesimpulan, terserah. Kesimpulan materi maksudnya. Pasti kan Bapak Ibu menyimpulkan di akhir pembelajaran. Mengulas kembali secara global kan seperti itu. Terus di bagian apa yang menurut Pak Rian merasa paling kreatif itu apa Pak? Kalau saya pas saat memberikan gambaran atau sebuah analogi pada anak ketika kita menjelaskan sebuah materi Pak. Terus? Itu. Jadi saya mencoba improvisasi sekreatif mungkin agar anak-anak itu relate sama apa yang dialami. Itu aja. Itu berarti pada saat menjelaskan itu ya, pada saat menjelaskan materi dengan memberikan analogi, gitu tadi. Atau gambaran yang nantinya dipahami oleh anak seperti itu. Oke. Selanjutnya Pak, di situ apakah metode pembelajaran yang Pak Rian bawakan itu mendorong partisipasi aktif siswa? Iya. Kira-kira partisipasinya apa?
mereka lebih berani untuk memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan saya yang biasanya pasif. Pasif. Iya. Pertanyaan biasanya pasif loh. Kalau pertanyaan pasif bagaimana Pak? Maksudnya, anak-anak itu lebih berani menjawab, nggak diam aja. Nggak diam saja. Oke. Metode pembelajaran yang digunakan Pak Aryan itu sesuai atau ada yang perlu diperbaiki? Menurut saya kemarin sesuai, cuma menurut saya kurang maksimal. Jadi kurang maksimal. Mungkin akan saya perbaiki lagi. Oke, kurang maksimalnya itu butuh metode lain. Apa metode itu yang perlu diperbaiki? Saya akan belajar metode yang lain agar lebih luas. Dan Agar lebih luas. Biar metode yang banyak. Oke, siap. Materi yang diajarkan ini dipahami nggak sama siswa waktu itu? Dipahami. Dipahami. Apakah dari materi itu siswa memperoleh pengalaman baru, Pak? Ya, tadi saya memberikan gambaran yang sesuai dengan kehidupan nyata. Mungkin dengan begitu siswa mendapatkan pengalaman yang belum mereka dapatkan. Dan Dari apa anak-anak bisa mengetahui bahwa itu nyata, Pak? Kita cocokkan sama real life, Pak. Jadi misalkan hidup bersih dan kita memberikan gambaran pada kehidupan setelah mereka bangun atau apa semacamnya aktivitas lainnya. Aktivitas, berarti diberikan contoh-contoh. Itu menggunakan itu enggak? Contoh-contoh itu menggunakan apa cara menyampaikan ke anak? Apa hanya dijelaskan atau menggunakan media apa, Pak? Waktu itu saya cuma menjelaskan aja, medianya kurang. Kenapa? Bisa Cuma diulangi? menjelaskan aja. Menjelaskan saja. Berarti itu hanya menjelaskan saja, tapi anak-anak itu memperoleh pengalaman baru ya. Iya. Iya. Terus yang terakhir Pak, bagaimana cara mendorong partisipasi penuh semua siswa dalam proses pembelajaran? Partisipasi penuh siswa dalam pembelajaran. Memberikan mereka kesempatan agar mereka lebih berani dan mengutarakan pendapat tanpa malu-malu. Oke, siap, terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dengan pelaksanaan refleksi tindak lanjut ini, sebenarnya kemarin kita sudah membicarakan tindak lanjut ini dengan cara face to face ya. Face to face apa namanya? Tatap muka. Tapi kan itu hanya diketahui oleh kita berdua seperti itu. Nah, yang hari ini kita lakukan, kita bisa mengetahui bagaimana kerja teman kita, rekan kita, sejawat kita dalam belajar, dalam mempraktek pembelajaran di kelas, sehingga kita bisa menilai diri kita, menilai apakah saya sudah sesuai atau belum, apakah siswa saya sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan dengan cara saya, metode saya seperti ini. Nah, jadi dari tadi penyampaian Bu Ana, Bu Ika, Bu Irul, Bu Anis sama Pak Rian, itu ada beberapa metode tadi yang disampaikan. Dengan beberapa metode yang disampaikan bahwa itu nanti bisa di ATM. Supaya tidak paham, nah kan bisa tanya ke yang bersangkutan. Tanya ke Bu Ika, tanya ke Bu Irul, Bu Irul ini sampai sudah seperti ini, bagaimana caranya? Nah, seperti itu. Itu observasi diskusi refleksi tidak lanjut ini. Jadi ini dari saya, mungkin tidak lanjut dari saya, tidak lanjut catatan dari rubrik dokumen rating observasi saya. Panjenengan semuanya itu lemah di media pembelajaran. Media pembelajaran.
Jadi kedepannya apa namanya itu, tindak lanjut yang perlu panjenengan lakukan adalah belajar di PMM secara mandiri, belajar di webinar-webinar, pelatihan-pelatihan di luar secara mandiri, yang apalagi di situ berhubungan dengan praktik-praktik atau metode-metode media-media pembelajaran yang diperlukan dalam menunjang kinerja, menunjang kompetensi Bapak Ibu di dalam menghadapi siswa, menghadapi murid di dalam kelas. Itu yang paling penting. Jadi tindak lanjut yang harus dilakukan yaitu panjenengan jangan bosan-bosan untuk pantau PMM, pantau pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara daring, secara online, yang nantinya akan berguna untuk panjenengan semuanya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila ada kekeliruan. Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.